Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nur Ajijah dengan NPM 2101058. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar akuntansi manajemen. Untuk pembahasannya yang pertama yaitu konsep biaya. Dalam akuntansi keuangan, istilah biaya atau cost diartikan sebagai pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh beberapa barang atau jasa. Yang kedua, pembebanan biaya. Pembebanan biaya pada produk, jasa, pelanggan, dan objek lain yang menjadi perhatian manajemen adalah salah satu tujuan dasar dari sistem informasi akuntansi manajemen. Yang ketiga, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Dalam akuntansi biaya dikenal dengan konsep different cost for different purpose. Hal ini dapat diartikan sebagai penentuan biaya-biaya yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Konsep biaya. Dalam akuntansi keuangan, istilah biaya atau cost diartikan sebagai pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh beberapa barang atau jasa. Pengorbanan dapat diukur dengan uang tunai yang dibelanjakan, aktiva tetap yang ditransfer, jasa yang diberikan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam akuntansi manajemen, istilah biaya atau cost digunakan dalam berbagai cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Alasannya adalah bahwa terdapat beberapa jenis biaya yang berbeda, dan biaya ini diklasifikasikan menurut cara yang berbeda sesuai dengan kepentingan manajemen. Secara terminologi, istilah biaya terbagi menjadi dua, yaitu cost dan expense. Cost merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Nilai cost merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa, sampai barang atau jasa tersebut dapat digunakan dalam aktivitas operasi perusahaan. Perolehan barang atau jasa dicatat sebagai aktiva perusahaan. Menurut disiplin akuntansi manajemen, cost adalah biaya-biaya yang memberi manfaat di masa akan datang dan karena itu dikelompokkan atau dicatat dalam neraca. Pengorbanan sumber daya cost dapat diakui sebagai beban apabila barang atau jasa dapat memberi manfaat pada periode yang bersangkutan, maka digolongkan dalam perkiraan laba rugi atau income statement. Yang berikutnya yaitu pembebanan biaya. Pembebanan biaya pada produk, jasa, pelanggan, dan objek lain yang menjadi perhatian manajemen adalah salah satu tujuan dasar dari sistem informasi akuntansi manajemen. Peningkatan keakuratan pembebanan biaya menghasilkan informasi yang lebih berkualitas dan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang baik. Keakuratan dalam konsep penggunaan metode pembebanan biaya adalah wajar dan rasional. Keakuratan pembebanan biaya pada objek biaya sangatlah penting dan bertujuan untuk mengukur serta membebankan biaya dari sumber daya yang dikonsumsi objek biaya sebaik mungkin dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Sementara pembebanan biaya yang terdistorsi dapat menghasilkan keputusan yang kurang tepat dan evaluasi yang buruk. Yang selanjutnya yaitu metode pembebanan biaya. Metode pembebanan biaya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu penelusuran langsung. Penelusuran langsung atau direct tracing adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Sebagai contoh, objek biaya adalah sebuah produk konveksi. Produk tersebut menggunakan bahan baku kain dan tenaga kerja, bagian pemotongan dan penjahit. Penggunaan bahan baku dan tenaga kerja dapat diamati secara fisik, sehingga biayanya dapat dibebankan langsung pada konveksi tersebut. Yang kedua yaitu penelusuran penggerak. Penelusuran penggerak atau driver tracing adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek lain. Yang ketiga yaitu metode alokasi. Alokasi adalah pembebanan biaya yang tidak langsung pada objek biaya, karena tidak terdapat hubungan sebab akibat pengalokasian biaya
tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Sebagai contoh, penerangan ruangan pabrik untuk memproduksi 3 produk yang berbeda, maka pengalokasian biaya penerangan atau beban listrik pada ketiga produk dibebankan secara proporsional. Jam tenaga kerja langsung digunakan setiap produk. Yang selanjutnya yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Pengertian biaya menurut standar akuntansi keuangan adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Dalam akuntansi biaya dikenal dengan konsep different cost for different purpose. Hal ini dapat diartikan sebagai penentuan biaya-biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya dapat diklasifikasikan sesuai dengan kepentingan manajemen. Tujuan klasifikasi biaya adalah menempatkan penentuan biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda dapat diklasifikasikan menjadi 1. Cost secara general. Cost secara general dapat dikelompokkan ke dalam biaya bila dikaitkan dengan aktivitas perusahaan. Terbagi menjadi 2, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya non-produksi meliputi beban pemasaran, beban administrasi, dan beban umum. Untuk biaya bila dikaitkan dengan waktu pembebanannya. Yang pertama yaitu capital expenditure, yang kedua revenue expenditure. Capital expenditure atau pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk revenue expenditure yaitu pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan yang memberikan manfaat dalam periode akuntansi di mana biaya tersebut telah terjadi, seperti beban telepon, beban listrik, beban transportasi, dan beban penjualan. Biaya bila dikaitkan dengan departemen terbagi menjadi 2, yaitu proceeding department dan service department. Departemen produksi adalah suatu unit kegiatan suatu departemen di mana biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan suatu produk dibebankan langsung kepada hasil produksi dan tidak dialokasikan lebih lanjut kepada departemen yang lain. Sedangkan service departemen atau departemen jasa merupakan suatu unit bagian yang tidak langsung terlibat dalam kegiatan proses produksi, sehingga biaya yang telah dikonsumsi oleh departemen tersebut dialokasikan lebih lanjut kepada departemen yang telah menikmati jasanya, seperti departemen gudang, departemen listrik, dan departemen biaya. Kedua yaitu cost sebagai income measurement. Biaya bila dikaitkan dengan penentuan laba terdiri dari full costing dan variable costing. Untuk biaya full costing atau biaya penuh adalah semua elemen biaya produksi diperhitungkan sebagai harga pokok produk. Untuk biaya variable costing yaitu merupakan penentuan harga pokok produk, hanya diperhitungkan biaya produksi variabel, sedangkan biaya tetap diakui sebagai biaya periode. Yang ketiga yaitu cost sebagai planning and control. Biaya bila dikaitkan dengan perilaku biaya, volume, dan aktivitas perusahaan, cost dapat dikelompokkan menjadi cost sebagai planning dan cost sebagai control. Cost sebagai planning terbagi lagi menjadi 4, yaitu committed fixed cost, discretionary fixed cost, engineered variable cost, discretionary variable cost. Untuk committed fixed cost merupakan biaya tetap yang diakibatkan dari pemilikan pabrik, peralatan, organisasi perusahaan. Sedangkan discretionary fixed cost merupakan biaya yang timbul dari keputusan atau kebijakan pimpinan puncak. Untuk engineered variable cost merupakan biaya yang mempunyai hubungan fisik tertentu dengan
ukuran kegiatan tertentu. Sifatnya mempunyai hubungan yang optimum antara input dan output. Misalnya biaya bahan baku. Untuk discretionary variable cost merupakan biaya variabel yang didasari atau keputusan pimpinan puncak. Misalnya biaya advertensi yang ditetapkan pimpinan sebesar 2% dari hasil penjualan. Yang berikutnya yaitu cost sebagai kontrol. Cost sebagai kontrol terbagi menjadi dua. Yang pertama controllable cost dan uncontrollable cost. Untuk controllable cost merupakan biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi atau dikendalikan oleh seorang manajer yang memiliki wewenang tertentu. Sedangkan untuk uncontrollable cost merupakan biaya yang tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh seorang manajer tertentu, karena tidak ada wewenang mengendalikan pengeluaran biaya. Yang terakhir yaitu cost sebagai decision making. Biaya bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan terdiri dari dua. Yang pertama, relevant cost, yang kedua irrelevant cost. Untuk relevant cost merupakan biaya yang relevan atau berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Relevant cost meliputi yang pertama avoidable cost, yang kedua incremental cost, yang ketiga differential cost, yang keempat opportunity cost. Untuk avoidable cost merupakan biaya yang dapat dihindari karena pemilihan suatu alternatif. Sedangkan incremental cost merupakan tambahan biaya yang akan terjadi apabila terdapat pemilihan alternatif. Dan differential cost merupakan biaya yang terjadi karena adanya perbedaan biaya antara satu alternatif dengan alternatif lain. Biaya diferensial dapat menjadi naik atau turun antara alternatif baik bersifat tetap atau variabel. Sedangkan opportunity cost merupakan biaya peluang dengan penghasilan yang dikorbankan sebagai akibat mengambil keputusan tertentu atau perolehan pendapatan yang tidak terjadi karena pemilihan alternatif. Untuk yang irrelevant cost merupakan biaya yang kurang relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Irrelevant cost meliputi biaya terbenam dan unavoidable cost. Biaya terbenam atau sunk cost merupakan biaya yang pembayarannya di masa lalu, akan tetapi pembebanannya diperhitungkan sekarang dan di masa yang akan datang. Misalnya beban penyusutan aktiva tetap. Untuk unavoidable cost merupakan biaya yang tidak dapat dihindari karena pemilihan suatu alternatif. Nah, untuk contoh soal yang pertama, misalnya PT XYZ memiliki biaya bahan baku sebesar 50 juta dan biaya tenaga kerja sebesar 30 juta. Untuk memproduksi 1000 unit produk, berapakah biaya per unit produk? Untuk yang kedua, misalnya sebuah restoran menghasilkan 500 porsi makanan dengan biaya bahan baku sebesar 2 juta dan biaya tenaga kerja sebesar 1.500.000. Jika biaya tetap restoran tersebut adalah 1 juta, berapakah biaya variabel per porsi makanan tersebut? Untuk jawabannya, untuk soal yang pertama yaitu biaya per unit produk sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dibagi jumlah unit produk. Untuk biaya bahan baku sebesar 50 juta ditambah biaya tenaga kerja 30 juta dibagi 1000, maka hasilnya 80.000. Untuk jawaban soal nomor 2 yaitu biaya variabel per porsi makanan sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dikurangi biaya tetap dibagi jumlah porsi makanan. Untuk biaya bahan baku sebesar 2 juta ditambah biaya tenaga kerjanya 1.500.000 dikurangi biaya tetapnya 1 juta dibagi 500, maka hasilnya sebesar 4.000. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang dasar-dasar akuntansi manajemen. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.